Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dengan NIM 11820600067. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh gas etilen terhadap kacang hijau. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang yang masak. Yang kedua, menganalisis hasil observasi. Ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengevaluasi hasil observasi. Selanjutnya, untuk dasar teorinya, bahwa pertumbuhan adalah proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan bertambahnya volume sel yang bersifat irreversibel atau disebut juga tidak dapat mengecil kembali. Kemudian, tanaman kacang hijau adalah sejenis tanaman palawija yang memiliki nama ilmiah yaitu Vigna radiata. Tanaman kacang hijau ini biasanya memiliki tingginya itu sekitar 3 meter, memiliki bunganya itu berbentuk majemuk, kemudian bijinya itu 10-15 biji kacang hijau dan daun yang menyirip. Untuk variabelnya, variabel kontrolnya yaitu ada biji kacang hijau, variabel bebasnya ada pisang, dan variabel terikatnya itu panjang batang dan akar pada kacang hijau. Untuk hipotesisnya, gas etilen pada pisang yang masak dapat mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan kacang hijau. Untuk alat dan bahannya, di sini ada gelas plastik, kemudian ada pisau, gunting, mangkok, dan 3 buah toples. Untuk bahan-bahannya, di sini ada label dengan menggunakan sticky agar tidak tertukar. Kemudian ada kapas, air secukupnya, kacang hijau, dan pisang. Pisang yang digunakan itu hanya 4 saja. Langkah yang pertama yaitu kita merendam kacang hijau terlebih dahulu selama 1-2 jam. Yang kedua, kita memotong terlebih dahulu gelas plastiknya dengan ukuran yang sama untuk media tanamnya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita memasuki kapas ke dalam mangkok, kemudian basahi dengan air secukupnya. Setelah kapas tersebut basah, kita masukkan kapas ke dalam gelas plastik yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama. Langkah selanjutnya, kita masukkan kacang hijau yang telah direndam 1-2 jam ke dalam gelas plastik yang sudah diberi kapas basah. Kemudian simpan kacang hijau 5 di setiap gelas plastiknya. Langkah yang selanjutnya yaitu kita meletakkan gelas plastik yang sudah diberi kacang hijau kepada toples dengan dibedakan
perlakuannya. Toples yang pertama tidak dikasih pisang, toples yang kedua dikasih 1 pisang, dan toples yang ketiga diberikan 3 buah pisang. Kemudian ditutup rapat. Langkah yang selanjutnya, kita mengukur panjang akar dan panjang batang pada kacang hijau. Kemudian, setelah diukur, kita catat hasilnya. Dan lihat berapa rata-rata dari setiap panjang akar dan panjang batang. Kemudian, amati perbedaannya di setiap perlakuan yang berbeda. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini pada toples A, yaitu tanpa diberikan pisang, rata-rata panjang akarnya yaitu 6,06 cm. Kemudian panjang batangnya pada hari kelima yaitu 9,92 cm. Pada toples yang kedua yaitu yang diberikan perlakuan 1 buah pisang, panjang akarnya rata-rata pada hari kelima yaitu 2,4 cm. Panjang batangnya pada hari kelima rata-ratanya yaitu 1,44 cm. Dan pada toples yang ketiga yang diberikan perlakuan yaitu 3 buah pisang, panjang akarnya pada hari kelima yaitu 1,84 cm. Kemudian panjang batangnya pada hari kelima 1,76 cm. Dan ini dia hasil dokumentasinya. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil praktikum terlihat pada toples A itu pertumbuhannya itu lebih pesat bila dibandingkan pada toples B dan C, yaitu toples yang ada isinya yaitu pisang. Kalau pada toples A itu kan tidak ada pisang. Nah, kalau pada toples B dan C itu diisi pisang. B 1 pisang, C 3 pisang. Nah, kalau pada toples A itu hasilnya itu jadi si batang dan akarnya itu tumbuh panjang. Tetapi kalau pada toples B dan C itu si batang dan akarnya itu tidak terlalu tumbuh. Jadi adanya lekukan. Nah, dan itu sesuai berdasarkan nuanisasi pada tahun 2016 halaman 75 bahwa hal itu terjadi karena adanya gas etilen. Nah, gas etilen ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana gas etilen itu dapat menghambat panjangnya batang, terus menebalnya batang dan munculnya kebiasaan membuat lekukan atau hook yang disebut dengan hook ya, yang menyebabkan batangnya itu tumbuh secara horizontal atau mendatar. Kemudian pada kacang hijau yang ditempatkan pada toples B dan C itu tumbuhnya terhambat oleh kadar gas etilen. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di mana kadar gas etilen ini lebih tinggi dibandingkan hormon auksin dan giberelin pada toples A dan B ini yang bekerja dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sedangkan pada etilen itu sebaliknya. Jadi fungsi etilen dengan hormon auksin dan giberelin itu sebaliknya. Kemudian pada toples B dan C itu kacang hijaunya itu pada hari pertama itu lebih cepat berkecambahnya bila dibandingkan dengan kacang hijau yang berada di toples A. Dan itu sesuai dengan salah satu jurnal bahwasanya gas etilen ini dapat mempercepat perkecambahan. Nah, mempercepat proses penuaan karena etilen itu mengatur banyak aspek pertumbuhan tanaman, pengembangan dan penuaan. Itu sesuai dengan jurnal Bahar tahun 2016 halaman 73. Kemudian pada kacang hijau pada toples B dan C juga batang itu kan tadi tumbuhnya itu lebih lebar dibandingkan dengan pada kacang hijau yang berada di toples A yang tidak diberikan perlakuan, tidak diberikan pisang itu. Nah, hal itu terjadi karena pada kacang hijau toples B dan C itu terjadi pemelaran sel ke arah samping sehingga batangnya itu cenderung pendek dan tebal. Pemelaran sel ke arah samping ini diakibatkan oleh tekanan turgor pada dinding sel yang mengakibatkan sel dalam keadaan turgid dan terbentuknya hook karena hasil pembelahan dan pemanjangan sel diferensial.